Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas sebuah film seni bela diri dari Hong Kong yang berjudul Iron Monkey. Film yang dirilis pada tahun 1993 ini berkisah tentang Iron Monkey atau disebut juga dengan monyet besi yang adalah seorang buronan pemerintah. Ia menjadi buronan karena melawan hukum dan dianggap membahayakan bagi para pejabat di masa itu. Padahal, sesungguhnya yang dilakukan oleh monyet besi itu adalah mencuri dari orang kaya dan membagikan hasil curiannya kepada rakyat miskin. Tindakan seperti ini sering disamakan dengan Robin Hood. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Film ini akan berpusat pada seorang ahli bela diri bertopeng yang dikenal sebagai monyet besi. Ia sebenarnya merupakan seorang tabib pengobatan tradisional Tiongkok yang bernama Yan Tianchun. Pada siang hari, Yan menjalankan kliniknya dan memberikan perawatan medis gratis untuk rakyat miskin. Sedangkan ia akan menagih biaya pengobatan pada pasien yang kaya. Di malam hari, ia berpakaian serba hitam dan berkeliling kota untuk merampok orang kaya dan memberikan hasil curiannya pada orang miskin. Suatu malam, ia masuk ke kediaman gubernur yang dijaga oleh para polisi dan 4 bisu yang kelihatannya sih jago. Para polisi dan biksu itu pun tidak bisa menghentikannya dan berhasil pergi dari sana dengan setumpuk emas. Singkat cerita, kabar mengenai monyet besi itu tersebar hingga ke istana. Gubernur menerima surat dari istana yang mengatakan bahwa menteri kerajaan akan berkunjung ke kota tersebut. Gubernur yang mempunyai banyak selir itu langsung memerintahkan kepala polisi yang bernama Fox untuk menangkap siapa saja yang berkelakuan seperti monyet atau yang ada hubungannya dengan monyet. Sementara itu, Wong Keiying yang juga seorang tabib dan ahli bela diri dari Foshan tiba di kota tersebut bersama dengan putranya yang masih kecil, bernama Wong Fei Hung. Guru Wong pun terlibat perkelahian dengan preman jalanan yang mencoba merampoknya. Beberapa polisi yang melihat perkelahian itu mencurigai bahwa Guru Wong adalah monyet besi. Mereka pun ditangkap dan dibawa ke persidangan. Selama persidangan, gubernur pun memaksa mereka untuk mengaku siapa saja sebenarnya monyet besi itu. Lalu, gubernur yang udah pikun itu menuduh Guru Wong adalah si monyet besi. Tentu saja, Fei Hung melayangkan protes karena tidak ada bukti bahwa ayahnya adalah si monyet besi. Si gubernur yang udah sakit jiwa itu menyuruh para polisi untuk mencap Fei Hung dengan besi panas. Fox pun ingin melepaskan Fei Hung karena tidak mungkin monyet besi adalah seorang anak kecil. Namun, tiba-tiba monyet besi yang asli muncul untuk mencegahnya. Mungkin karena ingin membuktikan dirinya tidak bersalah, Guru Wong pun akhirnya bertarung dengan monyet besi. Tapi, monyet besi berhasil lolos. Gubernur yang udah pikun dan sakit jiwa itu pun terkesan dengan keahlian dari Guru Wong. Ia lalu menyandra Fei Hung untuk memaksa Guru Wong menangkap monyet besi itu dalam waktu 7 hari. Singkat waktu, Guru Wong yang belum makan selama 2 hari itu bermaksud untuk membeli makanan. Tapi para penduduk menolak menjual makanan padanya, karena Guru Wong membantu si gubernur itu untuk menangkap pahlawan monyet mereka. Ia lalu tiba di klinik Yan dan dijamu makan malam oleh mereka. Sementara Guru Wong masih belum mengetahui identitas asli Yan. Singkat cerita, dengan bantuan dari kepala polisi Fox, Yan berhasil membawa Fei Hung yang jatuh sakit keluar dari penjara dan merawatnya di klinik. Waktu pun berlalu, Fei Hung yang sudah sembuh itu diajari seni bela diri baru oleh Yan dan juga Nona Anggrek selama ia tinggal bersama mereka. Lalu scene beralih, di mana menteri kerajaan yang juga seorang pengkhianat Shaolin bernama Hing Hung tiba di kota bersama para pengikutnya. Hing Hung pun mengambil alih jabatan gubernur sakit jiwa itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Seperti biasa, monyet besi pun pergi untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Tapi kali ini ia masuk ke jebakan Batman, yang membuatnya harus bertarung dengan mereka.
Mereka bukanlah tandingan dari monyet besi itu. Ketika Yen akan pergi, ia pun terkena tapak Buddha beracun. Reaksi racunnya sungguh cepat yang membuat Yen melarikan diri dari sana. Guru Wong pun mengira In Hun adalah si monyet besi dan ingin menangkapnya. Tapi ia pun terluka oleh serangan tapak Buddha itu. Singkat waktu, mereka berdua tiba di klinik. Di sana, Wong terkejut saat mengetahui bahwa Yen adalah si monyet besi yang selama ini ia cari. Mereka lalu saling membantu dan pulih dari luka mereka dengan cepat. Sementara itu, In Hun menyuruh para anak buahnya untuk mencari Wong dan Yen. Fox lalu ke klinik untuk memperingati Nona Anggrek. Mengetahui mereka berdua sedang dicari, Yen dan Wong segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, para biksu cabul In Hun datang ke klinik Yen. Mereka pun terlibat perkelahian di sana. Melihat Nona Anggrek sangat ahli dalam bela diri, para biksu itu menggunakan obat bius dan berusaha memperkaosnya. Untung saja, Fei Hung muncul dan melanjutkan pertempuran dengan para biksu cabul itu, menggunakan gerakan tongkat yang ia pelajari dari Yen. Namun, akhirnya, Fei Hung pun tertangkap. Nona Anggrek lalu segera mencari Yen dan Wong. Singkat cerita, Fei Hung pun disiksa oleh para anak buah In Hun. Fox lalu berusaha membela Fei Hung yang membuat ia terlibat perkelahian dengan para biksu. Wong dan Yen segera datang ke sana untuk menyelamatkan Fei Hung. Ketika ikatan Fei Hung berhasil dilepaskan, tidak semudah itu Ferguson, kata si In Hun. Tapi Fox berhasil mengambil Fei Hung dari In Hun dan pertarungan pun terus berlanjut. Mereka lalu berhasil lari dari sana, tapi dengan cepat In Hun berhasil mengejar mereka kembali. Wong dan Yen harus kembali bertarung dengan biksu Hun. Dan kini mereka harus melakukan pertarungan terakhir di atas tiang kayu yang terbakar. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan In Hun. Di akhir scene, mereka melihat pejabat gubernur baru telah tiba di kota tersebut. Mereka berharap ia akan menjadi pejabat yang baik. Guru Wong dan Fei Hung pun pergi meninggalkan kota dan kembali ke Foshan. Yen, Nona Anggrek, dan Fox mengantar kepergian mereka. Setelah itu, Yen dan Nona Anggrek pun menikah. Lalu, Fei Hung yang terinspirasi oleh ayahnya dan juga monyet besi, kemudian menjadi pahlawan di antara orang Tiongkok dan mengembalikan kehormatan biara Shaolin. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu alur cerita dari film Iron Monkey ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you on next video.